Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan untuk mereview materi pada pertemuan ketujuh, yaitu keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan. Langsung saja, capaian pembelajaran. Pertama, menganalisis persyaratan formil alat bukti elektronik. Kedua, mengevaluasi penyajian bukti elektronik di persidangan. Ketiga, memahami peran digital forensik dalam pembuktian. Dan yang keempat, menentukan strategi efektif penyajian bukti digital. Kemudian sistem elektronik yang memenuhi syarat agar alat bukti elektronik sah. Agar alat bukti elektronik sah, sistem elektronik harus memenuhi ketentuan pasal 15 sampai 16 Undang-Undang ITE, yaitu andal, aman, dan bertanggung jawab. Adapun konsekuensi hukum, bukti elektronik asli dan hasil cetaknya memiliki kekuatan hukum yang sama. Penyajian bukti dapat dipilih sesuai efektivitas persidangan. Lanjut persyaratan formil alat bukti elektronik atau pasal 5 Undang-Undang ITE. Berdasarkan pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE, informasi atau dokumen elektronik tidak sah apabila undang-undang mensyaratkan bentuk tertulis, dan dokumen wajib dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta pejabat. Artinya tidak semua dokumen dapat digantikan oleh bukti elektronik. Kemudian penggeledahan dan penyitaan sistem elektronik berdasarkan pasal 43 Undang-Undang ITE, penggeledahan dan penyitaan harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri dan pelaksanaannya wajib menjaga kepentingan pelayanan umum. Di sini terdapat bentuk asli versus hasil cetak dan hasil cetak lebih efektif. Contohnya, untuk bentuk asli lebih efektif jika bukti berupa video atau audio. Contoh CCTV membutuhkan visual, bergerak, dan suara. Hasil cetak tidak efisien dan berisiko kehilangan detail. Pemilihan bentuk bukti harus mempertimbangkan kemudahan hakim memahami fakta. Kemudian hasil cetak lebih tepat jika bukti berupa SMS, mail, atau pesan teks. Kemudian fokus pada isi tulisan dan keautentikan data, menghemat waktu dan biaya persidangan. Di sini keabsahan tetap bergantung pada integritas dan keaslian data. Kemudian digital forensik dan chain of custody. Digital forensik berperan menjaga keabsahan bukti elektronik sejak ditemukan hingga dipresentasikan di persidangan. Kemudian chain of custody adalah dokumentasi lengkap, yaitu siapa yang memenangkan bukti, kapan dan di mana bukti dipindahkan, serta untuk tujuan apa. Jika rantai ini rusak, bukti berpotensi ditolak hakim. Lanjut, menjaga integritas bukti digital. Integritas bukti dijaga melalui hash value atau MDL, MD5 SH 256 sebagai sidik jari digital. Kedua, write blocker untuk mencegah perubahan data. Ketiga, metode akuisisi bukti yang sesuai prosedur. Perubahan ini sekecil apapun pada data akan memengaruhi keabsahan bukti. Lanjut kesimpulannya, pertama, keabsahan alat bukti elektronik bergantung pada syarat formil dan prosedur hukum. Kedua, bentuk asli atau hasil cetak dipilih berdasarkan efektivitas persidangan. Ketiga, digital forensik dan chain of custody bersifat krusial. Dan yang keempat, penyajian bukti harus disesuaikan dengan hakim sebagai audiens non-teknis. Oke, mungkin itu saja untuk review materi pada pertemuan ketujuh. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.